perkuliahan di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, khususnya yang berada di kelas saya pada mata kuliah ini etika bisnis dalam Islam. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar berpuasa Ramadan hari ini, memudahkan semuanya, amin. Seperti biasa, mari kita awali perkuliahan di hari ini dengan sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari bersama diikuti Mas Marni dimanapun Anda berada. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan dengan materi hari ini ya. Kita membahas mengenai etika dan motivasi kerja dalam Islam. Pertama, kalau kita melihat di sini, maka kita bisa melihat beberapa hal ya. Ya, sesungguhnya kalau kita melihat dalam agama kita, agama Islam, pekerjaan, bekerja, berbisnis, berniaga, dikatakan sebagai satu kewajiban seorang hamba, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bisa melihat di sini pada Quran surat At-Taubah ayat 105 bahwasanya Allah memerintahkan bekerja kepada setiap hamba-hambanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa satarudduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahwasanya Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 105 ini, bekerjalah kamu, maka sesungguhnya Allah dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kita semua akan kembali pada Allah yang Maha Mengetahui dan akan diberitakannya kepada apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kan kita pahami bahwasanya kita di dunia ini sebagai khalifatullah fi al-ard, sebagai manusia kita punya kewajiban sebagai hamba Allah, juga punya kewajiban terhadap manusia-manusia yang lain, hablum minallah wa hablum minannas. Pun demikian dikatakan dalam Islam, kita juga punya kewajiban bagi diri kita sendiri, bagaimana kita hidup, langkah-langkah apa yang akan kita putuskan dalam kehidupan ini. Ambil contoh dalam konteks hari ini atau mengenai pekerjaan, karena nanti semuanya masih bahkan setelah lulus atau mungkin ada yang sudah memulai sekarang, ada yang sambil bekerja ya. Jadi kalau kita pekerjaan juga menjadi suatu pilihan, pekerjaan di sektor apa yang kita tuju, kita melamar ke perusahaan apa, kalau bisnis pun bisnis dalam sektor dalam hal apa, dalam sektor apa, itu kan kita bisa melihat di situ. Bahwasanya Allah dan Rasulullah selalu melihat itu semua dan akan dipertanggungjawabkan nantinya ya. Kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya bahwasanya seorang insan dikatakan minimal harusnya dia mampu memberikan nafkah bagi dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya. Itulah dalam Islam kenapa dikatakan setiap manusia, setiap hamba Allah yang bekerja di sektor yang halal itu dikatakan sebagai suatu nilai ibadah. Pertama ibadah karena dia dengan bekerja, dia tentu bisa memaksimalkan dirinya, waktunya, kemampuannya, pemikirannya, dan sebagainya. Ya. Maka kalau kita lihat lagi dalam Islam, selain pada beberapa hal ya, kita akan punya namanya rukun Islam.
Kalau kita melihat di sini semuanya dikatakan memerlukan harta, ya. Jadi kalau kita lihat kewajiban kita untuk membayar zakat, kita diminta untuk memperbanyak infak, sedekah, wakaf, diminta untuk mengerjakan haji dan umroh, dikatakan itu semua kan membutuhkan biaya, apalagi untuk pergi ke tanah suci ya, ke Arab Saudi untuk pergi haji dan umroh. Kalau kita lihat maka tentunya disebutkan biaya di sini tidak mungkin diperoleh tanpa proses bekerja, ya, karena kita lihat di sini bahwasanya bekerja mencari harta adalah rangkaian dari ibadah kita kepada Allah. Maka dikatakan dalam usul fiqh disebutkan suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan melaksanakan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ambil contoh sederhana, kalau kita ingin mengerjakan ibadah sholat, bagi yang perempuan kan diminta untuk menggunakan mukena, untuk wudhu dulu, yang laki-laki juga bisa pakai celana, pakai sarung dengan busana muslimnya, maka dikatakan hal ini sebagai awalannya, dikatakan maka menjadi hukumnya wajib, wajib berwudhu dulu untuk bersuci dulu ya. Kita ambil contoh lagi, kemudian dalam konteks ini, kalau kita ingin memenuhi kebutuhan kita, pada dasarnya kita harus akui semuanya membutuhkan biaya dan harta, maka semuanya akan diraih dengan namanya bekerja, berniaga, berbisnis, dan sebagainya. Ya. Kita lihat lagi bahwasanya beberapa hal keutamaan atau fadilah dalam bekerja, bahwasanya orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amsa ka'alla min amali yadihi amsa maghfur lahu," ya, maghfur lahu ya. Maksudnya disebutkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang di sore hari dia duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya selama seharian, maka di sore hari itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah ya. Jadi selain kita bisa memenuhi kebutuhan kita, nanti yang laki-laki ya, mas-mas akan bekerja memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, maka dikatakan di sini pekerjaannya nanti kelelahan dia ketika pulang dari bekerja, maka di pulang kerjanya itu disebutkan telah diampuni seluruh dosanya oleh Allah ya. Maka tentu pekerjaan yang bagaimana dulu kita lihat ya. Kita bisa lihat lagi berikutnya di slide ini, diampuninya suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani, bahwasanya di antara dosa-dosa yang dilakukan manusia terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan ibadah sholat, puasa, haji maupun umroh. Maka kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang bisa menghapuskan dosa tersebut?" Maka beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki yang halal dan thayyibah ya. Maka bukan hanya rezeki, tapi rezeki yang halal dan thayyibah. Dicari dengan cara yang halal, dengan rezeki yang baik, kemudian digunakan dengan sesuatu yang tujuan yang baik pula ya. Kita lihat berikutnya beberapa hal lain dalam keutamaan fadilah bekerja dalam Islam. Pertama disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa," ya. Bahwasanya sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang giat dalam bekerja, karena dengan giat dalam bekerja, maka disitulah akan memperoleh keberhasilan. Keberhasilan, maka kalau kita melihat dalam ekonomi, ketika berhasil dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam bisnisnya, maka di situ dia juga akan punya penghasilan yang tinggi, ya, amin ya. Maka kalau kita lihat dengan penghasilan yang tinggi tadi, maka tentunya kita bisa memenuhi kebutuhan diri, kebutuhan keluarga, dari kelebihannya pun kita bisa maksimalkan untuk berzakat, infak, sedekah, dan wakaf, ya. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Rasulullah yang lain, hadis riwayat Tabrani, bahwasanya Rasulullah bersabda, pada suatu waktu Sa'ad bin Mu'az al-Ansari berkisah ketika Rasulullah baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kosong kehitaman, diterpas sangat matahari. Rasulullah bertanya pada sahabat Sa'ad bin Mu'az ya, disebutkan, "Wahai Sa'ad, kenapa tanganmu ini?" Maka kemudian Sa'ad menjawab, "Aku baru selesai mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan pada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, maka tangan inilah yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Ya. Jadi tangan kita yang kita gunakan untuk bekerja di sektor yang halal dan thayyibah, maka dikatakan disitulah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ya. Maka kemudian kalau kita melihat dalam Islam,
Kan tentunya kita semua berharap, kita semua keinginannya adalah nanti ketika kita di akhirnya nanti akan masuk di surganya Allah bersama-sama dengan Rasulullah, bersama dengan keluarga kita, pasangan kita gitu ya. Maka kemudian dalam Quran surat At-Taubah juga ayat 72 bahwasanya Allah berfirman, Allah menjanjikan pada orang-orang mukmin laki dan perempuan surga yang mengalir sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya dengan tempat tinggal terbaik di surga Aden, dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Bahwasanya sebetulnya Allah sudah menjamin ketika kita sebagai umat mukmin, kita tidak pernah mensekutukan Allah, kita selalu meyakini, mengimani adanya Allah dan Rasulullah, rukun iman kita, ya. Maka kemudian dijaminlah, tapi kemudian kita bisa lihat lagi dalam Islam, bekerja yang sahih juga bisa mendapat jaminan memperoleh surganya Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat dikatakan di sini al-amalu sahih, bahwasanya al-jannah, ya. Maka kemudian ada beberapa hal yang juga perlu didiskusikan hari ini mengenai pekerjaan, mengenai bagaimana kita bekerja, pada sektor apa tujuannya, bagaimana hasilnya ya. Pertama adalah apakah pekerjaan yang kita lakukan saat ini itu bisa mengantarkan kita ke surga. Maka tentu perlu dipikirkan pekerjaannya dalam sektor yang apa dulu ya. Jadi kalau kita melihat dalam Islam lah sebetulnya sederhana, bahwasanya dalam hal muamalah, dalam hal bekerja, berbisnis, kan dikatakan semua hal itu diperbolehkan sampai ada syariat yang mengatakan hal ini dilarang atau diharamkan ya. Kita ambil contoh kalau kita berniaga, berbisnis, itu kan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh Islam. Misalnya Allah dan Rasulullah juga sangat meminta kita untuk melakukan niaga dan bisnis. Tapi dalam hal yang apa dulu? Kita ambil contoh berjualan makanan, berjualan minuman, selama tidak mengandung kandungan babi, mengandung khamar, kan dikatakan hal-hal yang sangat dianjurkan oleh Islam ya. Jadi sesuatu yang halal dan thayyibah. Maka kemudian pertanyaan pertanyaan kedua yang perlu kita lihat hari ini adalah syarat-syaratnya bagaimana ya. Jadi kalau kita tadi kita bisa melihat yang pertama apanya dulu, syaratnya apa, pekerjaan apa yang kita lakukan, dalam sektor apa, tujuannya apa. Maka kemudian sekarang kita bertanya mengenai syarat-syaratnya, maka kemudian bagaimana pekerjaan kita tadi bisa dikatakan sarana untuk mendapatkan surganya Allah, bagaimana kemudian bisa mendapatkan surganya Allah dari pekerjaan kita tadi, ya. Kita bisa lihat beberapa hal, pada intinya jika kita berharapkan dengan bekerja, kita juga mendapatkan nilai ibadah di sana, memperoleh nafkah yang halal dan thayyibah di sana. Kita pertama niatkan dulu semuanya ikhlas lillahi ta'ala, semuanya kita tujukan hanya kepada Allah sebagai nilai ibadah kita ya. Kalau kita lihat dalam Islam, bahwasanya ketika bekerja, niatan utamanya adalah kita memenuhi kewajiban sebagai hamba. Maka kemudian diharapkan ketika bekerja, kita awali dengan niatan yang baik. Ambil contoh ketika berangkat dari rumah menuju tempat kerjanya, diawali dengan doa, pagi hari diawali dengan sholat duha terlebih dahulu dan sebagainya ya. Dikatakan di sini diawali dengan zikrullah, berzikir pada Allah dengan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Maka dikatakan dengan kalimat ini, dengan doa yang kita awali ketika pertama kali berangkat dari rumah menuju tempat bekerja, maka dikatakan selama berangkat kita ke tempat kerja, selama bekerja, hingga pulangnya nanti dengan kalimat-kalimat tahmid ini, maka dikatakan pekerjaan kita menjadi nilai ibadah. Ya. Yang kedua kita lihat dalam Islam juga diharapkan sekali diminta bahwasanya dalam bekerja kita harus punya nilai yang namanya itqan atau dikatakan kesungguhan, profesionalisme ya, dikatakan dalam rumusnya adalah al-itqani fil bahwasanya syarat kedua adalah kita bekerja dengan profesionalisme, kesungguhan, dengan ketekunan, dengan kejujuran, dengan nilai amanah ya. Di antaranya adalah kita melaksanakan seluruh pekerjaan yang diamanahkan dengan tuntas, dengan keahlian yang memang kita miliki di bidang tersebut. Bahwasanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu iza amaliya ahadukum amalan an yutqinahu, ya, bahwasanya dikatakan dalam hadis riwayat Tabrani, Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang ketika bekerja ia mampu menyempurnakan pekerjaannya ya.
Jadi dikatakan amanah, kalau dikatakan pekerjaannya dimulai jam 8 hingga jam 3, ya dia bekerja selama jam tersebut, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, semua tugas-tugas pekerjaannya dilaksanakan. Ya. Kita bisa lihat lagi berikutnya pada poin ketiga. Jadi tadi dikatakan pertama dengan kesungguhan, diawali dengan niatan yang baik, dengan doa, dengan sholat duha ketika sebelum berangkat, kemudian dilaksanakan dengan profesionalisme terbaik. Yang ketiga, kita bisa melihat di sini adalah adanya nilai jujur dan amanah, ya. Jadi kalau kita ambil contoh kan, kita lihat di negara kita, katanya saat ini di Indonesia sebetulnya tidak kekurangan orang yang pintar, tapi kemudian kekurangan orang yang benar. Maka dalam Islam sebetulnya bukan hanya perlu menjadi pintar, tapi juga yang utama adalah benar. Benar dalam katanya, benar dalam pekerjaannya, atau dikatakan dalam jalan Islam menjadi sebuah konsep amanah dan kejujuran, ya. Bahwasanya tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif, dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh saat ini kan kita bisa melihat di beberapa konteks pekerjaan, mungkin Mas pernah lihat atau pernah mengalami, ada beberapa di tempat kerja yang kemudian dia bisa mengambil hak orang lain, kemudian dia bisa melakukan tipu daya, merugikan teman kerjanya, dan sebagainya. Nih ya. Bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tajirus saduqo am aminu ma'an nabiyina wasadikina wasuhada. Bahwasanya seorang pengusaha yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak dia akan bersama dengan Rasulullah, dengan para siddiqin dan syuhada, ya, dikatakan pada hadis riwayat Abu Tirmizi. Kemudian kita lihat lagi nomor 4, jadi tadi dikatakan yang pertama diawali dengan niatan yang baik, doa sebelum bekerja, sholat duha dulu, kemudian dengan profesionalisme terbaik, kemudian tadi yang ketiga juga kita bisa lihat mengenai jujur dan amanah. Keempat, kita bisa lihat dalam pekerjaan juga diharapkan kita memiliki nilai etik atau etika sebagai seorang muslim, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, ya. Dikatakan dalam beberapa hal ini, baik itu dalam berbicara, ketika berdiskusi, dalam pakaian yang digunakan, makan dan minum, berhadapan dengan customer ketika rapat, dan sebagainya. Dikatakan juga menyebutkan dalam hadis riwayat Rasulullah yang lain, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanau ahsanuhum khulaqa. Bahwasanya sesungguhnya sesempurnanya iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, ya. Jadi tadi berkaitan lagi kalau kita melihat dalam konteks negara kita, Indonesia sebetulnya tidak kekurangan dalam hal sumber daya manusia, ya. Sangat banyak sekali di Indonesia orang-orang yang pintar, orang-orang yang capable, orang-orang yang mampu dalam pekerjaannya. Tapi kalau kita lihat mungkin dalam hal nilai-nilai tadi seperti amanah, seperti etika, ada beberapa kekurangan di negara kita, nih ya. Oke, utamanya kalau kita melihat dalam Islam diharapkan sekali untuk tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, ya. Di antaranya kalau kita melihat dalam segi pekerjaannya tidak ada produksi barang yang haram, tidak ada unsur riba, maisir, gharar, dan sebagainya. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan. Ambil contoh kalau kita melihat untuk perempuan, kan terkadang ada di beberapa perusahaan yang diminta untuk menggunakan yang pakaian mungkin yang tidak menutup aurat, maka dikatakan dalam hal ini akan menimbulkan fitnah dan sebagainya. Diperhatikan juga hal-hal ini, ya. Bahwasanya Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 33, hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan Rasulullah, dan janganlah kamu merusak amalan-amalanmu, ya. Jadi dikatakan tadi disempurnakan juga dengan kemudian bagaimana mungkin kita bisa melihat dulu sebelum kita bekerja di sana, kita lihat peraturannya seperti apa, apakah diperbolehkan menutup aurat atau tidak, ini ya, kita lihat dulu, ya. Yang keenam juga kita bisa melihat dalam Islam ada namanya tadi selain adanya maisir, gharar, riba, juga dikatakan ada namanya subhat atau dikatakan sesuatu yang samar, sesuatu yang meragukan. Jadi kita ambil contoh di sini bisa dari internalnya ataupun eksternalnya. Kalau kita melihat dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, halal itu jelas dan haram juga jelas. Maka di antara keduanya ada hal-hal yang subhat,
Maka barang siapa yang terjerumus dalam hal yang syubhat, maka dia akan cenderung pada hal yang diharamkan. Ya, jadi ambil contoh misalkan pekerjaan di suatu restoran, walaupun dia mungkin tidak sebagai yang tukang juru masaknya ya, mungkin dia sebagai HRD-nya, sebagai kasirnya dan sebagainya. Tapi di situ di restoran itu kita bisa melihat dengan jelas ada misalkan mungkin kandungan babinya, menjual minuman keras. Jadi hal-hal subhat seperti ini sebaiknya dihindari ya daripada kita bekerja di tempat yang bukan suatu tempat kerja yang halal, lebih baik kita memilih tempat kerja yang lain ya. Ketujuh, kita juga bisa melihat dalam Islam ada namanya ukhuwah Islamiyah. Kita ambil contoh dikatakan Rasulullah bersabda, dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli saudara kalian. Jadi dikatakan dalam Islam, dalam lingkungan kerja juga kita selain harus profesionalisme, kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita. Jangan sampai apa yang kita kerjakan merugikan teman kita melakukan budaya yang mungkin merugikan teman kerja kita juga diharapkan tidak demikian. Bahwasanya di hal-hal ini juga bisa merenggangkan ukhuwah Islamiyah, ya, saling curiga, suzon dan sebagainya. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Selengkapnya nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi di Google Classroom ya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.